Tes 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan berbicara tentang sifat atau karakter manusia. Kenapa kita perlu mengenali karakter manusia? Agar kita senantiasa bisa introspeksi diri, mengenali diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innahu kana zaluman jahula." Bahwasanya manusia itu adalah zalim dan jahil. Zalim melampaui batas. Zalim baik dia zalim kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan jahil. Bodoh. Melakukan sesuatu hal yang tidak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita senantiasa melihat diri kita. Jangan sampai ada dari penyakit tersebut, dari sifat tersebut, dari karakter tersebut. Karenanya kalau kita tidak pandai memperbaiki diri kita, tentunya kita akan binasa di dunia terlebih nanti di akhirat kelak. Karenanya apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita miliki dari perhiasan duniawi tidak akan bermanfaat nanti di hari kemudian. Jabatan yang kita punya, yang kita miliki, harta, rumah yang mewah, istri dan keturunan, semuanya itu akan meninggalkan kita. Ya, yang kita bawa nantinya apa? Amalan soleh. Dan hati yang bersih dari berbagai macam penyakit. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak bermanfaat lagi harta kita, tidak bermanfaat lagi keturunan yang ada pada diri kita, illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah, menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit. Maka di antara penyakit manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan karakternya manusia seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surah Yunus ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika manusia itu ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu bahaya, bala, apa yang dilakukan oleh manusia tersebut? Ya, da'ana li janbihi. Maka mereka, yaitu manusia, bermunajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka terbaring, janbihi au qa'idan, maupun dalam keadaan mereka duduk, au qa'ima, dalam keadaan mereka berdiri. Semua keadaan mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keadaannya. Jadi kalau ditimpa musibah, ya, malapetaka, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kashafna anhu durrahu", tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitannya, mengangkat musibah yang menimpanya, bahaya yang menimpanya, apa yang mereka lakukan? Marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu. Mereka lewat di hadapan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka tidak pernah bermunajat kepada Allah. Perhatikan sifatnya manusia seperti ini. Ya. Mereka seolah-olah lewat di hadapan Allah. Seolah-olah mereka tidak pernah bermunajat meminta agar Allah Subhanahu wa taala angkat musibah tersebut. Dalam kata lain, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang telah kita sebutkan di atas, zaluman jahula. Mereka jahil. Kalau sudah diberikan kenikmatan, sudah disembuhkan dari penyakitnya, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan, "Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun." Demikianlah, ya, dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang musrifin, melampaui batas terhadap apa yang mereka kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang semacam ini yang menceritakan tentang karakter dan sifat manusia itu sangat banyak sekali yang semakna dengan ayat ini. Bahkan dia juga merupakan sifatnya orang-orang musyrikin. Kalau dalam keadaan sempit, bermunajat kepada Allah. Tapi kalau sudah dalam keadaan dia diberikan nikmat, sudah tidak ada kesulitannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami hiasi kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melampaui batas. Karenanya penting bagi kita untuk mengetahui sifat yang seperti ini adalah sifat yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang melampaui batas. Sama dengan sifatnya orang-orang musyrikin. Banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang hal tersebut. Kalau ditimpa musibah, ditimpa suatu bahaya, kemudaratan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keadaan dalam keadaan mereka baring, disebutkan di dalam ayat. Dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berdiri, semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hilang semua itu,
Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di video amatir yang kita lihat kalau ada musibah banyak itu yang menyebut Allahu Akbar. Subhanallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru dia berzikir seperti itu. Bahkan ada yang azan. Waktu kejadian berapa bulan yang lalu ada di YouTube, ya. Ada yang azan di jalan sampai orang ke sana kemari, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dia azan. Padahal belum waktu sholat. Iya. Karena mengingat Allah kan? Iya. Sadar. Tapi apa yang mereka lakukan setelah Allah Subhanahu wa taala perbaiki bumi ini? Sudah disusun bangunan-bangunan lagi kembali, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikian kami hiasi, ya, bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Ayat yang lain yang semakna dengan ini dalam surah Az-Zumar juga. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 8. Allah mengatakan wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan min nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Ya, perhatikan. Ayatnya sama, berbicara tentang keadaan manusia, sifatnya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu." Ketika manusia ditimpa satu musibah, bencana, da'a rabbahu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tsumma idza khawwalahu ni'matan min, ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah tersebut dengan nikmat, apa yang mereka lakukan? Nasiya. Apa artinya nasiya? Lupa. Ya. Memang manusia tempatnya lupa. Karenanya ulama mengatakan wa ma sumyal insan illa linisyanihi. Tidaklah manusia dikatakan insan kecuali karena nasiya, karena suka lupa. Itu hakikatnya manusia. Itu karakternya manusia. Suka lupa. Tidak usah yang lain-lain. Kita kan baru 1 pekan dikasih pulsa sama temannya, sudah lupa dia. Iya, tidak pernah menghubungi. Ya, apalagi kalau ada utangnya. Iya. Karakternya manusia lupa. Ada juga yang pura-pura lupa. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak ada dikatakan hati itu sebagai qalb kecuali suka berbolak-balik. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Lupa terhadap apa yang dia doa kemarin. Ya. Dia lupa dia azan. Padahal belum waktu salat sudah azan dia. Ketika sudah diberikan nikmat, kemana azannya tadi? Tidak pernah lagi azan. Tidak pernah lagi bilang Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah. Mengucapkan Astagfirullah ketika adanya musibah saja. Setelah itu, nasiyah. Mereka lupa. Ini karakternya manusia. Makanya kita pelajari. Agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat yang seperti ini. Karenanya Allah mengatakan kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Ya. Ini orang-orang yang melampaui batas seperti ini. Taib. Ya. Jadi mereka lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelumnya. Ya. Bahkan
wa ja'ala lillahi andada. Bahkan mereka menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu syirik. Liyudilla an sabilih. Ya, agar menyesatkan manusia dari jalannya. Ya, makanya Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "tamatta' bi kufrika." Bersenang-senanglah dengan kekufuranmu. Ya. Qalila, katakanlah bersenang-senanglah kalian dengan kekafiran yang kamu itu ya sementara waktu. Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau itu adalah apa? Termasuk penghuni neraka. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersifat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukan kita sebagai umatnya. Tetapi Allah yang mengatakan. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi, "Qul," katakanlah Muhammad, "tamatta' bi kufrika." Allah mensifatkan bahwasanya perkara tersebut adalah kekufuran. Kalau ada musibah, baru ingat Allah. Kalau sudah diberikan kenikmatan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, "Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar." Dikatakan ternyata penghuni api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, masih banyak lagi ayat yang berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar lagi ayat 49. Allah mengatakan fa ida massal insana durrun da'ana thumma ida khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ini manusia. Ketika manusia ditimpa musibah, bencana, Allah mengatakan dia menyeru kepada kami, berdoa kepada kami. Iya, sama kan maknanya dengan ayat sebelumnya? Sama. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kepadanya, diganti tadi bencana tadi dengan nikmat. Ya. Apa dia mengatakan? Apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin. Nikmat ini saya peroleh karena ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah. Ya. Bal hiya fitnatun. Sebenarnya itu adalah ujian bagi dia. Ya. Karena kesombongannya manusia. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan sebelumnya, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka lewat seolah-olah tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakternya manusia seperti ini. Ya. Itu adalah fitnah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa mentadabburi kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ketika kita berduduk di majelis ilmu. Ya, supaya kita sadar hakikat manusia seperti ini. Hakikat manusia seperti ini, tidak boleh, jangan sampai lupa, lalai, zalim, jahil. Ya. Manusia itu lemah. Dia mengatakan, ini Allah, ini saya dapat nikmat ini karena ilmu saya. Innama utituhu ala ilmin. Allah mengatakan, bal hiya fitnatun. Itu ujian bagi dia. Tapi kenapa dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kesombongannya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang-orang musyrikin dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'aradtum wa kana al-insanu kafura. Allah mengatakan, dan apabila manusia ditimpa bahaya di lautan, ya, dhalla man tad'una illa iyyah. Niscaya
hilang semuanya yang biasa kamu seru, ya, kecuali dia. Artinya, ini orang musyrikin, kalau mereka berada di lautan, diuji dengan ombak yang besar, ya, sembahan-sembahan yang mereka biasa sembah, mereka lupakan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma najjakum ilal barri, tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura. Ya. Dan manusia memang selalu kufur, ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kalau kita manusia bersifat seperti ini, berarti sama dengan orang musyrikin. Ya. Jadi ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Termasuk dalam surah Al-Ankabut. Allah mengatakan faida raqibal fulk fil fulk da'ullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Iya. Ketika mereka raqibu al-fulk, yakni mengarungi samudra di lautan, ya. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diuji di tengah lautan, sembahan-sembahannya lupa. Ya. Kiai Slametnya dilupakan. Iya. Syekh Fulannya dilupakan. Imam La yang ada di Sulbar dilupakan juga. Iya. Lah apa itu? Semuanya dilupakan. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka berada di daratan, idahum yusyrikun, kembali berbuat syirik. Ya. Kalau lewat bukan hanya sekedar bunyi klakson, singgah di situ. Inna minna yang selamatkan saya. Iya. Saya pernah ngantar pengantin ke Mandar. Ya. Seperti itu keadaannya. Jadi mobil pengantin ini singgah. Iya. Saya kira mau kencing. Iya. Terus terang itu hari saya juga mau kencing. Mau maafin ya. Jadi saya pikir alhamdulillah ada kesempatan. Akhirnya saya masuk juga di situ. Saya terus terang, saya tidak tahu. Baru setelah jalan saya ke depan ke mobil pengantin itu. Kenapa lama sekali nih kencingnya? Oh masuk dulu, ternyata ke Imam lah tadi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini demikianlah manusia. Dalam keadaan lebih parah dari orang musyrikin. Kalau orang musyrikin itu ketika dalam keadaan genting dia bermunajat kepada Allah. Ya. Kalau musyrikin di zaman sekarang ya seperti itu. Dalam keadaan mereka bahagia, tetap ke situ juga. Ini kan mau pengantin masalahnya. Mau tabek-tabek lewat di kampungnya. Iya. Saya tidak tahu apa yang dia sumbangkan, uang atau apa. Kalau saya kencing saya sumbang di situ. Betul ya? Ini bukan cerita palsu ya. Ini baru saya itu hari 1 bulan dari Saudi. Ya, baru 1 bulan. Diajak antar pengantin karena keluarga. Ya sudah. Iya. Saya betul-betul nggak tahu kalau dia singgahnya untuk itu. Iya. Berada di sebelah kanan kalau tidak salah itu hari. Iya. Ada yang pernah singgah juga di situ? Ya, ditanyakan niatnya apa? Niatnya saya untuk kencing memang. Ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kita kembali. Ini penyakit manusia. Penyakit manusia yang dikatakan di awal. Zalim dan jahil. Melampaui batas
jahil, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita di dalam hadis. Rasulullah mengatakan ta'arrab ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Ini kaidah. Ini harus kita hafal-hafal rumus ini. Nabi mengatakan ta'arrab ilallahi fir rakha'. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala fir rakha'. Dalam keadaan kalian berbahagia. Ya'rifka fisyiddah. Maka ketika dalam keadaan kita dalam keadaan bahaya darurat, Allah Subhanahu wa taala mengenali kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Berbeda dengan ayat yang tadi, keadaannya manusia. Ketika ditimpa musibah, apa yang mereka lakukan? Ingat kepada Allah. Tapi kalau diganti dengan nikmat, lupa. Bahkan sombong toh. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya yang saya dapat ini nikmat ini datangnya karena ilmu yang saya miliki. Sombong manusia seperti ini. Ini karakter yang tidak baik. Ya. Sifat yang kurang baik. Makanya ditinggalkan. Karena kenapa? Ini adalah bentuk melampaui batas. Beda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'arrab ilallahi fir rakha'. Kenali Allah. Ingat Allah. Dalam keadaan kalian bahagia, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadamu ketika dalam keadaan genting. Ya, seperti ini. Ini rumus yang Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yastajiballahu lahu ad-du'a man yastajiballahu lahu inda syada'id falyuksirud du'a indar rakha'i." Siapa yang suka, siapa yang senang agar Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doanya ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Indas syada'id, pokoknya ketika ditimpa sesuatu yang tidak enak. Siapa yang mau, kata Nabi SAW, siapa yang suka agar diijabahi doanya ketika dalam keadaan sulit seperti ini? Apa kata Nabi? Falyuksirud du'a indar rakha. Hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang. Ya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin kan? Orang musyrikin bagaimana tadi? Coba Pak, kita murojaah dulu. Bagaimana orang musyrikin tadi? Kalau dapat nikmat, lupa, lalai, jahil, bodoh, zalim. Ya kan? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi SAW, hendaknya ketika kita dalam keadaan lapang seperti ini, tidak ada musibah, tenang. Di saat-saat sekarang ini memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sekarang ini kita senantiasa bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan manusia secara umum termasuk orang musyrikin, hadapi musibah baru dia ingat Allah. Bahkan azan di tengah jalan padahal belum waktu sholat. Ya kan? Saking mengingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falyuksirud du'a indar rakha. Hendaknya dia memperbanyak doa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka lapang.
Ya. Jadi kalau dalam keadaan kita lapang seperti ini, tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada, perbanyak. Apapun masalahnya antum, ya. Yang nantinya akan menimpa antum ketika dalam keadaan lapang antum senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan Allah timpakan cobaan, Allah timpakan ujian, ya. Istrinya ngambek misalnya, ya. Allah akan berikan jalan yang keluar, jalan yang baik. Allah ingat kita, Allah berikan solusi. Ini juga keadaan bagi orang-orang yang bertakwa. Sama keadaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa Allah berikan jalan keluar bagi kita. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Isya? 10, 9 menit lagi. Baik. Masih mau? Masih lanjut? Iya. Sayang, saya jauh rumahku baru sampai di sini. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi keadaannya manusia yang terbaik ketika Allah berikan kelapangan kepada kita. Ya. Diberikan kemudahan, diberikan rezeki, nikmat. Justru ketika itu kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Karena banyaknya keterangan di dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Manusia secara umum seperti itu. Terbalik halnya. Ya. Sakit pi baru, oh karaing, oh kodong. Oh porang. Tapi setelah itu, apakah dia akan mengucapkan dengan kalimat itu lagi? Sudah tidak. Dipanggil azan tidak datang-datang. Ya kan? Dipanggil sholat 5 waktu, sudah tidak mereka pedulikan. Ya. Hakikatnya bahwasanya mereka apa? Kufur terhadap nikmat. Inilah kebanyakan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Terutama dalam keadaan kita lapang seperti ini. Karenanya Nabi memberikan rumus, ya. Man sarrahu ayyastajiba lahu ayyastajiballahu lahu ad-du'a inda syada'id falyuksir du'a inda rakhai. Ini maksudnya falyuksir du'a, ya tidak mesti doa. Bertasbih, kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sulit juga, Pak. Kenapa saya katakan sulit? Karena kalau Allah berikan kita rezeki banyak, ya bagus usahanya. Biasanya di situ apa namanya? Cenderung lalai kita. Ya, cenderung lalai. Makanya orang ketika dapat rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, lapang, tidak ada musibah. Kalau dia mampu bersyukur kepada Allah, terus bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya nikmat nikmat di atas nikmat. Sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, dia juga tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangkrut, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudah mengijabahi doa-doanya. Jadi tidak ada ruginya bagi orang seperti ini. Adapun kebanyakan kaum muslimin, justru ketika lapang, ya, diberikan keluasan rezeki, justru ketika itu biasanya ya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya itu cuma di mulutnya, lapok-lapok. Tahu tuh artinya lapok-lapok? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak sampai di hatinya. Karena kenapa? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bertambah, tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, berarti syukurnya cuma di lisan saja. Ya. Yang namanya kesyukuran, syukur kepada nikmat Allah,
di lisan dia mengucapkan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dari nikmat Tuhannya dia mengucapkan, ya, mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai di sini, ya. Kemudian dia meyakini di dalam hatinya juga bahwasanya nikmat ini betul-betul datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yakin. Berarti lisan dengan hatinya sudah mantap. Kemudian perbuatannya. Apakah nikmat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah atau tidak? Kalau dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah berarti sempurna nikmat tersebut. Ini hakikat orang-orang yang bersyukur. Tidak seperti tadi orang yang cuma di mulutnya lapor-lapor tadi itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Luas kita naku. Dipanggil salat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kemenangan. Ya. Tunggu dulu. Kita ngopi dulu. Ya kan? Nauzubillah. Ya, nampak sekali di mata kita. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini keadaan manusia. Baik. Sebelum kita menutup pembahasan kita, saya ingin menceritakan dua kisah manusia yang satunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbandingan dua manusia yang keduanya mendapatkan ujian di tengah lautan. Ya. Yang satunya ditenggelamkan, yang satunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Siapa itu? Hah? Ya, Nabi Musa. Lawannya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang ditolong oleh Allah siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Memang Nabi Musa itu memang ditolong oleh Allah juga, tapi dalam hal ini yang kita maksudkan adalah Nabi Yunus. Ya. Taib. Dua manusia ini, yang satunya Nabi, yang satunya lawannya Nabi. Laknatullah. Fir'aun laknatullah alaih. Bagaimana kisahnya? Perhatikan Nabi Yunus. Apa ujiannya Nabi Yunus? Dia makan ikan atau dia dimakan ikan? Kenapa? Dia ditelan oleh ikan besar. Ikannya apa? Ada bilang ikan hiu, ikan paus, saya tidak tahu lah. Pokoknya ikan besar. Ya. Intinya seperti itu. Yang mustahil bisa selamat. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus selamat dari ikan yang besar, di perut ikan yang besar. Ya. Dan kita kenal Nabi Yunus alaihissalatu wassalam senantiasa, sudah waktu sholat ya? Azan ya? Bisa azan dulu? Sedikit baru kita lanjutkan. 2 menit. Azan saja dulu ya. Baik, ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Biar lebih seru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله. Baik, kita lanjutkan. Jadi kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan besar, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Ya. Di antara sebabnya karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bagus kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, semuanya. Bagus doa itu. Karena isinya adalah tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Dia mengakui dirinya. Ya. Memang manusia itu seperti itu, zalim. Ya. Tapi yang masalah kalau dia tidak mengaku. Tambah sulit untuk diterima doanya yang seperti itu. Dikasih nikmat, dibilang dari ilmu saya. Itulah manusia. Ya, tapi ada sebab utama sehingga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 143 144. Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya. Andai kata kamu wahai Yunus annahu kana minal musabbihin, andai kata kamu tidak, dahulunya kamu, karena dalam bahasa Arab itu maknanya dahulu. Ya, minal musabbihin, tidak termasuk orang-orang yang bertasbih. Jadi Nabi Yunus dahulunya itu ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, senantiasa bertasbih, berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka saya akan biarkan kamu tetap berada dalam perut ikan yang besar sampai hari berbangkit. Coba bayangkan. Jadi sebab utamanya apa? Karena suka bertasbih. Apa itu tasbih? Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya doa ya. Zikir kepada Allah, tasbih, puji-pujian, salawat kepada Nabi SAW. Ya. Maka ini termasuk. Allah memperbanyak seperti ini ketika dalam keadaan genting. Ya. Misalnya kalau kita di dunia mungkin ini kecil sekali gitu kalau ketemu dengan polisi di jalan. Sudah pegang apa surat-surat tak apa. Kecil sekali itu.
Ini sudah apa tadi? Berada dalam perut ikan besar. Yang 1 jam saja kita di dalam itu sudah. Apalagi sampai hari berbangkit. Laula annahu kana minal musabbihin. Seandainya kamu ini dulu tidak suka bertasbih kepada aku, kata Allah, saya akan biarkan kamu terus menerus sampai berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Allah tolong. Sebabnya tadi apa? Minal musabbihin. Semua termasuk orang yang suka mengingat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kisahnya siapa? Nabi Yunus. Ditolong oleh Allah. Satu lagi siapa tadi? Fir'aun, bukan Korun. Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun juga ditolong diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan. Ya. Diuji ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar itu Musa, ya, yang antum sebut tadi. Musa, Allah selamatkan Musa alaihi salatu wassalam. Dengan apa tadi? Membelah lautan. Iya. Antum yakin nggak? Bisa dengan seperti itu dibelah lautan? Harus yakin, kalau tidak bahaya nanti. Ya. Harus yakin, ya. Baik. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi kami selamatkan Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Tolong-tolong, dia ikuti Musa, ya, dalam keadaan apa? Wah, bisa kita kejar Musa ini, ya. Maka sehingga tentunya tujuannya adalah untuk menzolimi Musa dan kaumnya. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ya, hatta idza adrakahul gharaq, sampai sudah kelihatan tanda-tanda mau ditenggelamkan itu Fir'aun, ya. Apa kata Fir'aun? Qala amantu, saya beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Baru dia mengucapkan kalimat tersebut. Padahal dulu berkoar-koar, lepok-lepok bawahnya, in ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Saya Tuhan yang paling berkuasa. Ketika mau ditenggelamkan, ciut dia. Apa dia katakan? Saya beriman terhadap Tuhannya Bani Israel. Ya, yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk juga orang-orang muslim. Taib. Apakah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya? Tidak. Justru Allah mengatakan al-an. Sekarang baru kau mengatakan seperti itu. Qad asaita qabl. Sungguh kamu telah durhaka kepadaku sebelumnya. Mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi, saya yang paling berkuasa. Ya. Wa kunta minal mufsidin. Kunta, kembali lagi kalimat kana. Dahulu. Ya, kunta itu ya kamu dahulu termasuk orang-orang yang merusak, sombong, congkak, ya, menzolimi siapa? Musa dan pengikutnya. Iya. Tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sebagai perbandingan. Ada dua orang yang diuji di lautan, yang satunya diselamatkan, yang satunya tidak. Sebabnya diselamatkan karena apa? Termasuk dahulu suka bertasbih ketika dalam keadaan lapang, ya. Bukan dalam keadaan lapang ya berpoya-poya apa segala macam, tidak, terus bertasbih. Kemudian yang satunya ketika dalam keadaan lapang sombong, congkak, kufur. Bahkan dia mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi. Ketika dalam keadaan mau ditenggelamkan, ya, ketika hatta idza adrakahul gharaq, ketika mau ditenggelamkan, baru dia mengatakan saya beriman kepadamu, kepada kepada zat kepada Tuhannya Banu Israel, dan saya termasuk orang-orang muslim.
Porena. Maka Allah mengatakan al-an, sekarang kau mengaku seperti itu. Qad asaita qabl. Sebelum ini kau sudah durhaka kepadaku. Wa kunta minal muslimin, dahulu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat dan karakter manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan, baik dalam keadaan genting maupun dalam keadaan lapang, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.